Untuk itu, untuk Bapak Feli, kami persilahkan. Untuk Bapak Feli. Hai, selamat pagi semuanya. Ini saya udah masuk saya belum ya? Sudah, Pak. Oh sudah. Baik, selamat pagi semuanya untuk semuanya. Mudah-mudahan saya sih masih traumatik dengan 202 kalau maaf siapa nih ya? Vanessa ya? Siapa panitia ya? Berapa orang yang harus mengikuti mendengarkan saya nih hari ini? Sekitar 280 hingga 290 orang, Pak. 290. Wah, bukan main. Untuk kampanye saya kira cukup hebat. Harapan saya semuanya bisa mendengarkan, tidak ditutup baik kamera maupun mic-nya, sehingga saya tidak sia-sia berbicara. Begitu ya. Coba saya pengen tahu dulu deh. Siapa nih saya dengar? Oh, Lydia apa panitia ya? Iya, Pak. Oh, didengerin ya. Saya pengen tahu orang-orang yang ngikutin siapa ya? Tuh, di situ. Begini. Sebentar ya. Silakan diubah Pak tampilannya Pak, jadi galeri Pak. Saya pengen lihat orang-orang yang tadi nggak ada. Saya pengen menyebut satu orang calon kelas 10. Namanya siapa ya? Semuanya panitia ya kelihatan. Ini 6 orang. Ini siapa? Teresa Afira ini panitia atau bukan? Murid baru ya? Teresa Afila, selamat pagi. Teresa Afila, nggak ada, nggak nyaut apa. Panitia boleh spotlight yang dipanggil Pak Feli ya. Baik, Pak. Teresa ada tadi? Mana? Pak. Oh, ada. Baguslah. Angel Cantika. Iya, Pak. Oh iya. Yakin kamu sekolah di sini, Cantika? Yakin, Pak. Cantika. Ya, Pak. Oke. Oke lah. Waktu saya cuma setengah jam, 45 menit kali ya. Sama saya pikir saya juga akan memperkenalkan sebenarnya SMA Marsudiri ini itu kayak apa. Harapan saya sih dari 290 peserta didik yang akan masuk ke sini menjadi seorang peserta didik yang bangga dengan sekolahannya. Bangga kenapa saya memilih SMA Marsudiri ini sebagai jejak di tingkat SMA ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah bicara banyak tentang visi misi
dan profil yang pengen dicapai oleh SMA Marsudin ini. Bahkan sekilas ada prestasi-prestasi yang sudah disebut, khususnya di bidang intelektual. Belum lama ini, ya SMA Marsudin ini menjadi sekolah penggerak pertama di Indonesia. Dari 45.000 yang ikut tes, kepala sekolahnya ada 2.500 diantaranya SMA Marsudin ini dari seluruh Indonesia. Tentunya harapan saya Anda bangga dengan ini. Belum lagi akreditasinya. Akreditasi sekolah ini nyaris sempurna. 98,8. Kalau tidak salah ini nomor 5 terbesar se-Jawa Barat. Pokoknya 10 besar lah se-Jawa Barat. Artinya memang Anda tidak salah. Kalau Anda merasa tidak salah, berarti ada sesuatu tanggung jawab yang harus kalian emban. Yang kalian harus pertanggungjawabkan. Nggak mungkin dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah sendiri, oleh saya sendiri. Tetapi bentuk-bentuk prestasi ini harus kita pertanggungjawabkan secara bersama. Baik guru, peserta didik, bahkan karyawan, bahkan OB pun bertanggung jawab terhadap prestasi ini, kawan-kawan. Ya, ini yang penting. Yuk, saya ingin di bagian saya ini, saya ingin memperkenalkan siapa sih Marsudin ini. Sedikit tadi sudah dibongkar oleh Pak Kepala Sekolah. Siapa sih Marsudin ini? Saya ingin melihat, kebagian saya adalah dari sudut organisasinya. Nanti organisasi yang saya akan sampai pada OSIS nanti, dari organisasi terbesar yang dipunyai oleh OSM, sampai ke bentuk organisasi yang ada di Marsudin ini. Sehingga kalian sebagai seorang manusia muda yang penuh dinamikanya, mampu menyalurkan seluruh potensi kemudaan Anda di sekolah ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi. Jangan sampai salah. Karena ada yang salah. Nanti kita lihat salahnya ada di mana. Mulai saja kita. Mulai dari yang pertama. Silakan. Masuk ke yang. Bagi yang sekolahan di Marsudin ini, tentunya sudah tahu lah, Marsudin ini sebuah singkatan. Singkatan yang mengandung spiritualitas yang dibawa sebenarnya. Bagi yang tidak, yang sudah dari playgroup sampai kelas 9 SMA sudah tahu ini. Tapi bagi yang masih baru, yang baru kenal, yang dulu SMP-nya di mana ya? Mungkin di Kalimantan juga ada, Sumatera juga ada. Mungkin baru, oh Marsudin ini, apa sih Marsudin ini? Ini. Maria, Maria, Marsu, Suci, Diah, Rinumpaka, Niskala. Bagi orang Katolik, kedudukan Maria sangat diangkat. Itu di kalangan gereja tentunya. Maria ini siapa? Maria dimaksud adalah Ibu Yesus, Ibu Tuhannya, Tuhan Katolik. Ini yang dipakai
sebagai semangat untuk menjiwai SMA Marsudiri. Jadi bukan sepanjang doa, permohonan melalui Bunda Maria dipercaya akan lebih sampai pada putranya, ya Tuhan kita, yang dianggap Tuhan oleh kita. Ini, jadi saya pikir dipercaya bahwa SMA Marsudiri ini secara keseluruhan dilindungi oleh Maria. Semoga proses oleh malaikat-malaikat Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Yang kedua, ini deh. Kenapa? Bagi yang sudah tahu pasti sudah tahu karena mempelajari Marsudiri ini. Kemarsudirinian ini sudah pada tahu. Bagi yang belum, saya tidak tahu ada berapa persen yang non marsud yang masuk ke Marsudiri ini tahun ini. Mungkin ada sekitar 40, bahkan mungkin 40%-an ya. Non marsud masuk ke SMA Marsudiri ini. Terima kasih untuk itu. Perlu Anda ketahui bahwa SMA Marsudiri ini di bawah yayasan sebuah suster, kongregasi suster, yaitu kongregasi suster OSF, Ordo Santo Franciscus. Nah, kalau melihat dari situ, kamu akan lebih bangga banget. Ternyata Marsudiri ini organisasinya organisasi dunia. Bukan hanya sekedar di Indonesia. Bukan hanya sekedar di Bekasi. Marsudiri sudah. Semua di Roma pun tahu ada SMA Marsudiri di Bekasi, tahu. Karena apa? Kita masuk dalam organisasi yang mendunia itu. Kenapa? Salah satunya karena kita di bawah asuhan suster-suster OSF, Ordo Santo Franciscus. Siapa itu? Ini sebenarnya nanti akan belajar di Kemarsudirinian tentunya. Ini adalah kelompok suster. Siapakah suster? Anda sudah tahu. Adalah sekelompok wanita yang mempersembahkan dirinya total kepada Tuhan. Caranya tidak menikah. Itu. Dia menikahnya langsung dengan Tuhan. Begitu istilah-istilah spiritualitas. Siapa yang diikuti? Santo Franciscus Assisi. Seorang santo yang total mengikuti Yesus. Harta dia tinggalkan, posisi kekuasaan dunia pun dia tinggalkan. Hanya untuk berkonsentrasi total kepada Tuhan. Ini yang dijadikan semangat oleh OSF. Tapi semangat ini sebenarnya pernah didahului oleh seorang santa, yaitu juga penggemar, pengikut Santo Fransiskus, yaitu Ibu Maria Magdalena Damanki. Ini yang kemudian dikembangkan sampai sekarang. Muncullah
banyak ordo. Kalau yang ini ordo pertama sampai kemarin saya nggak perlu menjelaskan hal ini. Nanti akan dijelaskan di Kemasudinian bahwa yang penting kalian tahu adalah kamu dilindungi oleh Bunda Maria. Sisi spiritualitas kita ada iman, ada di pelayanan, ada persaudaraan yang sudah dijadikan visi misi sama Mas Sudiri ini, ya. Kelompok suster yang menjadi penyelenggara pendidikan ini. Maka ada yayasan isinya suster-suster. Ada biara dekat rumah sakit Elizabeth, itu juga suster. Pusat suster OSF ada di Roma. Ya, saya kira itu saja. Lanjut ke yang ketiga. Nih, ini juga tinggal dibaca saja, saya nggak perlu menerangkan. Lanjut. Nah, ini juga ketiga. Nah, yang kita ikuti, yang saya garis bawahi, kelompok suster-suster Santo Fransiskus Semarang, itu yang kita pakai. Banyak yang menggunakan Santo Fransiskus sebagai latar belakangnya. Tetapi semangat yang dipakai bukan Maria Magdalena Daman. Yang dipakai, yang kita ikuti sekarang adalah melalui Santa Maria Magdalena Daman. Itu aja. Ya, yang lainnya banyak banget pengikut-pengikut masih Santo Fransiskus, tetapi beda. Cara menjalankannya ke Fransiskusannya itu berbeda. Yang kita ikuti sekarang ini yang menggunakan OSF. Pusatnya di Indonesia ada di Semarang. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, karya-karya apa saja yang dikembangkan oleh OSF yang berpusat di Semarang? Nah, kita lihat. Lanjut. Nah, ini nggak usah lah, langsung ke lanjut. Nah, ada yang udah saya jelaskan tadi. Nah, ini aja. OSF. Kumpulan suster-suster yang berlandaskan pada Fransiskus dengan mengikuti Ibu Maria Magdalena Daman. Teruskan aja sampai selesai. Karyanya apa OSF ini? Ada pastoral, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Nih. Jadi OSF bukan hanya sekedar pendidikan. Dia berkarya di Indonesia dalam sudut pastoral, penggembalaan, pastor, gembala. Khususnya di Katolik, mungkin dia ngajar-ngajar katekumen, ngajar-ngajar orang-orang kecil, semacam itu. Pengajaran bisa di situ. Ada juga kesehatan. Kalau Anda ke Semarang, ada rumah sakit besar di sana, yaitu Rumah Sakit Elizabeth. Itu pengelolanya OSF. Pengelola suster-suster yang sama dengan kita. Di Masudiri ini, di Bekasi ini, ada juga Rumah Sakit Elizabeth. Di sebelah kompleks pendidikan, maksudnya ada Rumah Sakit Elizabeth. Itu sama. Dalam naungan OSF juga.
Ya, itu. Sejauh saya tahu, ya, Semarang dan Bekasi. Kemudian berkarya juga di bidang sosial. Sosialnya pendampingan biasa gerombolan kemudian pendampingan orang-orang cacat semacam itu ya, itu semua ada, hampir semua di kota ada, sekolahnya kebanyakan ada deh. Asrama di Bekasi nggak ada asrama, tapi di Bogor ada asrama, menampung banyak dari Irian, banyak banget sekolah-sekolah anak-anak SMA, anak-anak SMP, SMA yang sekolah di Bogor dan diasramakan di sini. Dan tentunya yang sedang kita duduki adalah pendidikan. Pendidikan yang paling banyak OSF ini. Ya, ada Yayasan Pendidikan OSF. Pusatnya ada di mana? Ada di Semarang. Sekarang ketua yayasannya masih Suster Patris, namanya Suster Patris, berada di Semarang sana. Memang yang terbesar dari karya OSF adalah pendidikan. Karena hampir seluruh Indonesia ada pendidikan. Mulai dari Sumatera, Bali, Jawa, NTT, Papua, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta. Kita masuk ke areal Jawa Barat. Kalau Anda di Jakarta, Anda tahu, saya pikir ya, Sede Sapiensie, Marsudirini Cawang, Marsudirini Priuk, itu adalah saudara-saudara kita. Ya, yang di Jawa Barat tentunya hanya ada dua, di Bekasi dan di Bogor. Di Bogor ini di Telaga Kahuripan. Cuma bentuk mereka di sana ada namanya asrama. Mereka menampung banyak anak-anak yang sekolah kebanyakan dari luar Jawa yang diasramakan di sana. Tuh, Bogor. Nah, di Bekasi yang perlu kalian tahu. Di Bekasi, kalau dibilang dari tingkat PAUD, ada. PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Walaupun sebenarnya pendidikan secara keseluruhan itu sampai ada perguruan tinggi ya. Akademi Sekretaris Marsudirini, ASM, ada di Semarang, kemudian di Jogja juga ada yang perguruan tingginya. Tapi Bekasi hanya dari PAUD sampai ke mana nih? SMA aja. Bekasi tadi sudah disebut oleh Pak Nugroho, ketua yayasannya adalah Suster Stefani, OSF. Biasa kata ada Maria Stefani. Beliau dulu kepala sekolah SMA Marsudini di Bekasi. Tapi semenjak 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun yang lalu beliau naik ke Yayasan Pusat, Yayasan Marsudini, kemudian SMA-nya ke Bapak Nugroho tadi. Ada PAUD dan TK. Masih ini daerah kompleks Bekasi, dekat paling ujung sana dekat SMA Al-Azhar,
Ada TK dan PAUD di sana. Di sana ada Suster Maria Emma, OSF, yang menjadi kepala sekolah di sana. Kemudian SD. SD ini semenjak 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, karena nggak boleh banyak-banyak, maka ada SD 1, SD 2 Marsudiri. Tapi kepala sekolahnya secara pengakuan yayasan masih ada satu, Suster Maria Agatha. Tapi secara kenegerian sudah ada 2, ibu siapa lupa saya. Tapi yang jelas itu ada SD 1 dan SD 2 maksud. Karena memang sudah tidak boleh banyak-banyak, hanya 4 kelas lah ya. Padahal di sana ada 8 kelas, malah 9 kelas. Jadi dibagi 2. Kemudian ada SMP. SMP Marsudiri ini saya kira banyak dari SMP sini. Ada Suster Maria Lucy, siapa hanya nggak tahu. OSF. Baru ganti setahun ke 2 tahun yang lalu ya. Mengganti Suster Koleta. Menggantikan Suster Koleta, muncul Suster Lucy. Dan SMA. SMA saya kira Anda sudah tahu. Ada Bapak Nugroho, SPD MPD, yang menjadi kepala sekolah sekalian. Tadi sudah memaparkan mulai visi, misi, tujuan, profil setelah menjadi sekolah penggerak, dan sebagainya. Itulah kepala sekolah kalian yang akan menjadi pamong SMA, pelindung SMA, fasilitator SMA, baik buat kalian maupun buat Bapak Ibu guru. Saya kira itu saja. Baik, lanjut. Nah, Pak Nugroho ini dibantu oleh wakil-wakilnya. Kita lihat. Maju, siapa nih? Dibantu oleh tim Wakasek dan Tatip apa namanya? TU. TU-nya ada Pak Triono. Dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Ya, yaitu wakil untuk kurikulum ini Bapak Hans Christian. Beliau guru bahasa Inggris yang akan membantu kepala sekolah di seluruh kegiatan pembelajaran. Baik mengenai gurunya, peserta didiknya mau kemana, beliau yang akan membantu kepala sekolah. Kemudian ada kesiswaan kebetulan namanya Felicianus Margiarso, dan itu saya sendiri. Akan membantu kepala sekolah di bidang seluruh kegiatan kesiswaan. Apa saja nanti kita akan lihat. Nah, itu masih Felicianus Margiarso. Tahun ini saya nggak sempat ngajar di kelas 10, tapi saya ngajar kelas 11 bagian dan kelas 12 bagi. 12 seluruh IPS. Karena saya ngajar sosiologi. Jadi kelas 12 saya ajar seluruhnya, kemudian kelas 11 ada 3 kelas. Setelah itu habis. Humasnya akan dibantu oleh Bu Elizabeth Widyastuti. Ini guru ekonomi akuntansi di kelas 10. Akan membantu Bapak Kepala Sekolah dalam hal kehumasan, kemasyarakatan, hubungan dengan perguruan tinggi, hubungan dengan
lembaga-lembaga non-pendidikan, mungkin kesehatan, mungkin juga kependudukan, bisa saja, puskesmas, banyak banget. Kemudian salah satu pembantu lain adalah wakil prasarana dan prasarana. Ini ngurusin seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dimaksud. Semua yang rusak-rusak lapornya ke beliau ini. Yang rusak kaca, mecahin kaca, yang mecahin komputer, nanti lapornya ke beliau ini. Ya. Kemudian ada juga tim BK. Ini mendampingi langsung kepala sekolah walaupun BK masih ada tautannya dengan lokasi kesiswaan dan kurikulum, tapi ini akan ada kepala sekolah yang bersama-sama sekolah mengolah tentang unsur psikenya, psike anak-anak, kejiwaan anak-anak. Ada tahun kemarin ada 4 sebenarnya. Tahun ini 1 sudah mengundurkan diri, selain karena sudah usia, ataupun akan harus pindah ke daerah. Maka BK hanya ada 3. 1 BK untuk 1 paralel. Ini berat. 1 BK untuk mengolah, mendampingi peserta didik kelas 10. Untuk kelas 10 didampingi oleh yang namanya Ibu Linda. Mungkin kalian yang dulu SD masuk diri ini kenal Ibu Linda ini. Karena beliau adalah pindahan, ataupun dia pindah dari SD ke SMA. Beliau yang akan mendampingi kalian di kelas 10 tentang BK, kebekaan. Maka Anda silahkan share, silahkan curhat, silahkan jadikan Ibu Linda menjadi ibu kedua kamu di sekolah. Jangan sampai Anda stres sendiri dah. Habis dimarahin ibu beneran, kamu sharingnya ke Bu Linda, nggak apa-apa. Di kelas 11 ada yang namanya Ibu Lia, Nurmalia. Beliau akan mendampingi kelas 11. Kemudian BK kelas 12 akan didampingi oleh Bapak Prasetya. Sebutannya Bapak Pras. Akan mendampingi kelas 12. Harapan saya sih masih ada BK baru yang akan datang. Saya nggak tahu dapat atau tidak, tapi harapan saya mudah-mudahan ada yang mau ngelamar jadi BK di SMA Matsudi karena sangat kurang. Idealnya sih mendampingi kalian tuh 1 guru BK 150 peserta didik 1 guru BK. Itu pun udah kebanyakan 150 mendampingi. Waduh, anaknya banyak banget. Ya, oke. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas adalah tulang punggung sekolah yang akan menghadapi secara jelas siapa kamu. Wali kelas adalah ibu kamu, bapak kamu di sekolah ini. Tadi sudah disebutkan atau memperkenalkan diri wali kelas masing-masing kelas 10. A, B, C, D sampai I. Ada Pak Sando, ada Bu Dian, ada siapa lagi ya? Bu Tika, ada Pak Rizky, ada Bu Elis, ada Bapak Andreas, ada Ibu Dewi, ada Ibu Yuliana, dan Bapak Timur. Itulah yang akan mendampingi Anda. Kemana kamu harus mengadu? Kepada mereka lah. Semoga pergunakan fungsi wali kelas itu untuk keperluan Anda. Ya, kalau ada kesulitan apapun silahkan ke wali kelas.
Lanjut. D. Terus bagaimana Anda berorganisasi? Penting ini yang paling mendasar. Ya, bagaimana Anda berorganisasi di sekolah ini? Semua berakar atau bersumber dari kepala sekolah, kemudian ke saya, dan Anda beraktivitas berorganisasi ya di sini. Bagaimana harus berkembang? Harus dalam organisasi ini. Tadi secara gamblang dikatakan bahwa kepala sekolah menjadi koordinator keseluruhan sekolah ini, dibantu oleh 4 wakasek. Nah, saya akan dibantu banyak oleh organisasi-organisasi ini. Jangan pernah mengikuti organisasi lain, apalagi organisasi gelap. Kalau Anda suka berorganisasi, ikutilah jalan terang ini. Jalan terang. Jangan ikut kegelapan. Ya, contoh. Anda suka berorganisasi. Organisasi adalah orang berkumpul. Kalau bisa kumpulnya punya tujuan. Tujuannya bagus, itu penting. Tahun kemarin saya tidak mendeteksi adanya kelompok-kelompok yang agak gelap. Walaupun sebenarnya bisa diolah juga menjadi sesuatu yang baik. Ada Pasgar, ada apa? Pudeng COP, ada organisasi-organisasi itu, gitu loh. Karena semuanya dilarang. Semua harus online. Ya mudah-mudahan tidak ada COP online. Pasgar online. Pasgar online. Nggak ada, mudah-mudahan. Saya tidak tahu apakah konsep online ini akan sampai berakhir pada kalian nanti kelas 3 atau enggak. Harapan saya sih enggak. Tapi kan kemudian akan muncul pertemuan-pertemuan fisik lain. Jangan-jangan nanti akan ada kelompok-kelompok seperti itu lagi. Kelompok geng-geng kecil-kecilan yang kadang-kadang meresahkan. Nah, para orang tua kerap kali berbicara ini. Pak, apakah itu diakui oleh Marsud? Saya jelas, saya tidak pernah mengakui kelompok-kelompok itu sebagai bagian dari hidup Marsud dalam berorganisasi. Organisasi yang diakui oleh Marsud hanya OSIS. Kalau toh akan muncul organisasi baru, harus melalui OSIS. Itu. Silakan Anda-Anda yang suka berorganisasi, suka berkelompok, silakan masuk. Tapi sekali lagi, di OSIS organisasinya organisasi resmi dan serius. Maka kerap kali ada pilihan, ada seleksi ke OSIS itu. Yuk, mari kita
berkompetisi menjadi seorang organisator. Caranya berani berkompetisi dalam hal berorganisasi. Maka dalam hal itu saya dibantu oleh yang namanya Bapak Ambrosius Krido. Ini seorang guru geografi, tapi kelas 11 dan kelas 12. Dia akan bersama-sama dengan Pak Gindo. Nanti juga mungkin akan berbicara soal organisasi OSIS. Pak Gindo adalah seorang guru agama Katolik, tentunya ngajar di kelas 11 dan kelas 12. Ya, kemudian saya dibantu juga oleh tatib seksi tata tertib, minimal membantu saya dalam hal mengkondisikan peserta didik bahwa sekolah ini tempat ataupun Jalan Narogong 202 ini adalah sebuah sekolah, bukan pasar, bukan kolam renang, bukan mall. Dan kerap kali kalian tidak menyadari ini, bahwa 202 Narogong itu adalah sebuah sekolah. Kelihatan dari mana? Mungkin dari cara berpakaian. Celana robek kemana-mana, tambalan, bahkan celananya bukan celana tapi lidi, celana lidi, pensil. Mohon maaf, Pak. Rambut menjadi masalah ketika rambutnya masih sekolah PJJ kayak begini. Waduh, kayak Jason Wijaya nih, lihat gondrong banget Jason Wijaya. Gak tahu ini masih ada kunciran kadang-kadang. Ini saya perlu tokoh-tokoh yang membantu saya ini. Bahkan saya tidak tahu apakah nanti setelah PJJ hilang kalian masih mampu sekolah jam 7 pagi sudah nyampe ke sekolah atau enggak. Itu kembali harus dari nol. Anda-anda yang beralamat di Pondok Ungu, Pondok Gede, harus sudah masuk jam 7 ke sini tanpa ada toleransi. Semua sama. Yang dari Kemang Pratama pun demikian. Mampu enggak, teman? Mulai dari kesiapan fisik, ya, sampai ke kesiapan psikis, kejiwaan Anda sudah siap atau belum sekolah? Ya, ini tatib saya perlu untuk hal ini. Kemudian juga saya dibantu dalam pengembangan non-akademis oleh Bapak Rizky. Beliau menjadi koordinator ekstrakurikuler. Ketika sekolah offline, kita punya sekitar 18 bentuk ekstrakurikuler. Mulai seni, olahraga, sebenarnya ada juga yang namanya MAC, persiapan masuk dari akademik club. Jadi seperti yang dikatakan Pak Nugroho tadi, pengembangan Anda bisa dalam bentuk ekstrakurikuler ataupun yang kurikulum akademis. Ya, kalau pada saat seperti sekarang ini, seperti yang dianjurkan oleh pusat, pada dasarnya ekstrakurikuler dilarang. Tapi kami membuat suatu keputusan ekstrakurikuler yang seni masih bisa diperbolehkan.
Misalnya paduan suara, menggambar, ataupun seni lukis, apalagi ya, band, kalau memang mau digunakan. Modern dance masih dipakai. Pak Feli, Kalau masih mohon bisa maaf. berguna tanpa ada pertemuan, monggo. Tapi seperti basket, volley, bulu tangkis, futsal, apa namanya yang pakai bola kecil kayak golf itu apa? Lupa. Itu sementara dihentikan dulu. Mohon maaf Pak Feli, Mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. pemilihan ekstrakurikuler ya hanya yang sepak bola ditunda dulu. Sudah habis ya? Berapa menit lagi, Dek? 5 menit lagi, Pak. Ya, Iya, Pak. oke deh. Boleh, bentar kok ini. Nah, ini yang ekstrakurikuler gitu ya. Nah, bagi Anda-Anda yang suka mengembangkan di bidang akademi, carilah kelompok akademi. MAC namanya, maksudnya Academic Club. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada apa lagi? Biologi ada, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ekonomi akuntansi. Astronomi mungkin tidak ada, tapi kerap kali dilombakan dalam olimpiade ada juga. BK, saya pikir Anda sudah tahu, BK sudah saya jelaskan tadi, dan UKS. UKS ada namanya Bu Yustri, ya nih, walaupun di sana ada 2 guru, Bu Yustri sama Bu Tanti. Ada 2 kamar UKS, khusus untuk wanita dan khusus untuk laki-laki. Jadi dipisahkan, tidak dalam satu ruang tempat tidurnya. Satu ruang cewek, ada 2 tempat tidur, dan satu ruang untuk pria juga ada 2 tempat tidur. Silakan itu gunakan. Dan tempat untuk istirahat ketika Anda malas belajar. Saya selalu menyerahkan kepada Bu Tati dan Yus, kalau kelihatan bahwa anak ini malas, suruh bangun saja. Kalau udah kelihatan ya sakit. Tapi bahaya banget kalau sekarang ya, kalau misalnya ada kena COVID tidak terdeteksi, waduh, tidak sakit tapi terdeteksi, waduh. Ya, saya pikir itu yang ingin saya jelaskan. Habis kayaknya deh ini. Habis ya? Oke, terima kasih. Ya, saya pikir Iya, Pak. itu saja yang ingin saya jelaskan. Silahkan kalian berorganisasi yang legal saja. Ya, oke. Sekali lagi saya selamat datang di SMA Mas Sudiridi, anak-anakku. Jadilah peserta didik yang bangga akan sekolahnya. Jangan sampai Anda tidak bangga dengan sekolah Anda. Selamat siang. Tuhan memberkati dan menyelenggarakan. Terima kasih. Silakan pada pembawa acara melanjutkan acara. Baik, terima kasih banyak Bapak Feli karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menyampaikan sesi pengenalan organisasi sekolah. Teman-teman, mungkin kita bisa kasih reaction tepuk tangan ya untuk Bapak Feli atas sesi yang barusan dibawakan oleh beliau. Gimana nih Bren, dari sesi ini kira-kira kita bisa dapat apa nih Bren? Nah, kalau dari sesi ini pastinya kita jadi lebih paham tentang sekolah kita, Nes. Kita jadi tahu organisasi akar Mars Sudireni Bekasi, terus kita juga jadi lebih mengenal struktur organisasi di sekolah kita, mulai dari kepala sekolah sampai tadi OSIS. Nah, abis ini kita bakal lanjut ke sesi apa nih, Nes? Sesi selanjutnya nggak kalah penting teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada sesi pengenalan organisasi serta didik yang salah satunya OSIS ya.
dalam hal ini OSIS. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut Bapak Ambrosius Ridho. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih Vanessa, Brenda yang sudah mengantar. Saya diminta untuk presentasi. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Feli, yaitu berbicara tentang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk anak-anak kelas 10 di SMA Marsdir ini. Dan pada kesempatan ini saya diminta oleh OSIS, teman-teman saya ini bekerja dengan saya dan Pak Gindo ya, yang tadi sudah disebutkan. Ada 2 pengurus pembina OSIS ya, yaitu saya dan Pak Gindo. Baik, silakan next, siapa ini yang bertugas? Oke. Tadi Pak Feli mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang resmi, ya. Tidak ada organisasi apapun yang ada di SMA Marsdir ini selain organisasi OSIS ini. Nah, kenapa resmi? Ya tentu akan dilandasi ada dasar hukum. Ya. Kenapa OSIS ini bisa berdiri? Ya. Tentu ada landasan hukumnya, ini banyak sekali yang saya tampilkan. Ini sebagai pemahaman saja, yaitu terkait dengan dunia pendidikan. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini tentang sistem pendidikan nasional. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Ya. Kemudian Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian Keputusan Mendikbud Nomor 0461 Tahun 84 tentang pembinaan kesiswaan. Dan satu lagi Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 226 tahun 92 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. Ya. Nah, dari begitu banyak dasar hukumnya, saya akan mengambil satu saja, yaitu yang Keputusan Dirjen Dikdasmen yang nomor 226 tahun 1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. Next, oke, dilanjutkan. Nah, ini yang akan menjadi dasar bahwa OSIS ini benar-benar punya lembaga yang formal. Ya, ada dasarnya. Beda dengan sebuah komunitas. Ya, komunitas misalnya dicontohkan tadi saya sempat mendengar dari Pak Feli tentang ada TOP lah, ada yang Pasgar lah,
Kalau ini mungkin komunitas bagi anak-anak yang mungkin punya tujuan tertentu. Tetapi kalau yang akan saya sampaikan di sini adalah organisasi yang resmi. Tidak ada organisasi apapun selain tentang OSIS. Ya, itu. Baik, dilanjutkan. Nah ini, apa sebenarnya tentang OSIS itu? Ya, OSIS ini bisa diartikan dalam berbagai versi ya, atau berbagai macam. Ada nanti secara semantis, kemudian secara organisasi, ya, kemudian juga secara fungsional, kemudian secara sistem. Nah, ini sangat berbeda-beda tetapi menjadi satu kesatuan. Nah, saya akan mencoba yang pertama adalah bahwa OSIS ini sebagai semantis. Secara kata dasar di situ adalah dari kata OSIS, itu merupakan organisasi secara umum, O-nya organisasi, S-nya siswa, kemudian I-nya intra, dan sekolah. Organisasi adalah kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Tujuannya tentu jelas, mendukung terciptanya pembinaan kesiswaan. Maka saya dan Pak Gindo diajukan menjadi pembina OSIS, ya, yang bersama-sama kita nanti bekerja bersama untuk kemajuan sekolah ini. Yang tadi sempat disinggung tentang sekolah penggerak, program sekolah penggerak. Kemudian ada siswa. Siswa ya kita artikan di sini adalah peserta didik, baik pendidikan dasar maupun menengah. Karena kita di SMA, maka termasuk siswa SMA. Intra. Intra itu artinya adalah di dalam dan di antara. Organisasi itu tentu siswanya ada di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah adalah satuan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dalam hal ini sekolah dasar dan menengah menjadi yang sederajat. Atau katakanlah SMK atau mungkin SMA atau kalau dulu namanya STM ya misalnya. Jadi yang sederajat. Nah, oke, berikutnya sekarang tujuan. Dilanjutkan, next. Oke. Nah, tujuannya itu apa kita di OSIS? Ya. Yaitu bahwa kita ini berharap secara potensi yang ada itu dioptimalkan. Ya. Dipadukan dengan minat dan bakat serta kreativitas. Kalian punya keinginan untuk meningkatkan kreativitas, untuk meningkatkan minat, yang masuklah ke berbagai macam yang tadi sudah disampaikan Pak Feli tentang ekstrakurikulernya misalnya. Atau Anda minat di organisasi OSIS. Ini juga merupakan satu bentuk pengembangan.
Kemudian OSIS ini adalah mewujudkan ketahanan sekolah. Usaha yang positif dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Ya. Jadi yang ada adalah tujuan positif. Sehingga selain itu juga bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di siswa sesuai dengan prestasi unggulan yang bakat dan minatnya diinginkan. Nah, harapannya adalah membentuk warga yang berakhlak mulia. Saya ingat ini ada dimensi tentang program sekolah penggerak yang menuju pada profil pendidikan Pancasila, atau maaf, profil pelajar Pancasila. Nah, ini P3. Jadi punya akhlak yang mulia, ya. Kemudian salah satunya masuk di situ, ya. Demokratis. Kemudian menunjukkan mewujudkan masyarakat yang madani, bisa bergotong royong, kreativitas, mandiri. Nah, ini semua adalah harapan-harapan organisasi ini dikembangkan di sekolah. Ya. Oke, sekarang berikutnya tentang logo, kalau tidak salah ya. Coba next. Nah, mudah-mudahan seragam yang Anda pakai hari ini sudah menunjukkan logo ini, ya. Jangan sampai ada yang logonya SD atau mungkin logonya SMP ya. Kalau SD itu kalau tidak salah merah ya, merah putih ya. Kalau SMA ini kan sudah ada warna coklatnya ya. Logo ini. Kadang-kadang kita tidak menyadari ya, ada semacam logo yang menempel di baju kita, ini punya arti sebenarnya. Ya. Punya arti yang kadang-kadang kita tidak memahami. Mungkin hanya memakai saja. Ya. Karena mungkin tidak dianggap relevan ya atau penting. Tetapi harapannya ini logo ini punya tujuan. Nah, mungkin akan saya perjelas di penjelasannya. Next, coba. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya, yang kelas 10, ya. Anda perhatikan, ya, bahwa logo ini punya arti sebenarnya. Ada 10 bagian, ya, 10 bagian. Yang pertama di situ adalah bunga bintang dan sudutnya ada 5 kelopak ya, ada 5. Ya. Ada abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Abdi ini secara harafiah diartikan sebagai sebuah pelayan. Ya. Jadi bukan berarti kemudian pembantu rumah tangga, tetapi di sini bahwa ayolah kita saling melayani, berbagi pengalaman, membagikan ilmu. Ya. Kemudian adab lebih pada
bagaimana membentuk, memanusiakan, ya, punya jiwa yang beradab, jiwa peri kemanusiaan. Ini menjadi harapan setelah menjadi sebuah siswa ini. Ajar, kita harus banyak lebih pada bersama-sama mempelajari apa yang diberikan, ya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aktif. Nah, teman-teman kita yang OSIS ini sudah aktif, ya, sudah menerapkan dari logo ini. Anda nanti silakan bisa menyusul atau tidak aktif di dalam OSIS, tetapi aktif dimanapun Anda bisa kembangkan. Ya. Kemudian amal, ya kita punya jiwa sosial. Ada program OSIS yang sifatnya sosial. Itu, ya. Kemudian ada buku terbuka, ya. Ada buku terbuka. Artinya di situ belajar keras. Ada nomor 3 kunci pas. Kunci melambangkan bekerja. Ya. Kemudian 2 tangan terbuka. Artinya adalah kita berbakti. Ya. Menjadi warga negara yang berbakti kepada Tuhan, ya, sebagai sumber hidup. Ya. Kemudian biduk ini adalah semacam wadah atau katakanlah di geladak kapal, ya, sebuah kapal itu ada bawaan yang disebut dengan dasar. Ini menjadi wadah yang pasti, yang formal, ya, untuk OSIS. Kemudian ada pelangi merah putih, ya, tentu ini melambangkan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur, ya, adil dan makmur, harapan negara kita. Kemudian 17 butir padi, kemudian ada 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Ya. Ini artinya ada tujuannya. Ya. 17 Agustus, kemudian 1945, ini menjadi kemerdekaan negara kita. Kemudian warna kuning, ya. Kalau di SMA warna kuning ini menunjukkan bahwa ini kehormatan, ya. Kemudian warna coklat di nomor 9 itu ada pengertiannya adalah tanah air atau budaya bangsa. Bahkan kalau Anda perhatikan, teman-teman kakak-kakak Anda ini yang sekarang menjadi panitia OSIS ini jaketnya coklat, ya. Begitu ya, Ferel ya. Nah, ini Brenda, Ferel, Vanessa. Ini kalau tidak salah juga melambangkan Fransiskan, ya. Kalau di kita Fransiskan, tidak salah. Ini sampai sekarang masih berapa generasi dipakai terus ini, ya. Sudah hampir berapa tahun, saya lupa ini. Terima kasih OSIS sudah ini mewakili teman-teman ini sekarang, bahwa inilah lambang tanah air dan juga kita cinta pada pelindung Bapak Fransiskus, ya. Kemudian yang terakhir adalah merah putih, ya, nomor 10. Tentu ini berkaitan dengan berani dan suci, ya. Oke. Lanjut, mudah-mudahan saya masih cukup tuh ini.
Rinda ya? Masih cukup, Pak. Oke, ya. Tadi secara semantis ya pengertiannya. Sekarang secara organisasi, ya. Saya singkat saja, nanti Anda bisa baca di PPT di situ. OSIS satu-satunya wadah yang sah, ya. Jadi yang sah, tidak ada yang lain. Yang lain itu komunitas, ya, tetapi tidak diakui oleh sekolah. Kemudian memiliki hubungan organisatoris, ya. Tadi secara organisasi di atas kita ada kesiswaan ya, bidang kesiswaan. Tadi membawai OSIS salah satunya. Ini sebuah organisatoris. Kemudian OSIS ini adalah wadah setiap siswa yang secara otomatis menjadi anggota OSIS. Ya. Begitu Anda masuk menjadi warga masyarakat di SMA, warga peserta didik, berarti ini Anda sudah menjadi warga OSIS. Ya. Oke, sekarang secara fungsional. Ya. Halo semuanya, hari ini kita akan nge-review sebuah Secara fungsional. Honda S2000. Empat jalur kesiswaan itu apa saja? OSIS, latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, wawasan wiyata mandala. Ya. Jadi fungsinya bahwa OSIS ini bersama-sama untuk mengolah kegiatan yang sifatnya bisa latihan kepemimpinan, kemudian ekstrakurikuler, kemudian wawasan wiyata mandala. Tentu nanti Anda akan mendapatkan ini. Latihan kepemimpinan jika nanti Anda menjadi OSIS. Ekstrakurikuler, Anda diminta memilih. Ya. Kemudian wawasan wiyata mandala, ini nanti Anda bisa melihat kondisi lingkungan SMA. Untuk tahun ini barangkali belum bisa berkeliling karena masa pandemi, jadi ditampilkan dalam gambar kalau tidak salah ya, atau video. Silakan nanti itu dilihat ya. Jadi saya nggak akan banyak membahas itu. Oke. Berikutnya secara sistem. Ya. Secara sistem bahwa kita ini kehidupannya berkelompok. Ya. Kemudian juga harus berorganisasi, di mana berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Ya. Secara sistem ditandai dengan ciri pokok apa yang harus ada. Ada tujuan, ada susunan kehidupan kelompok, sejumlah peran, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Ya. OSIS ini punya sistem kelanjutan, ya. Setiap tahun diadakan pemilihan ketua OSIS, anggota OSIS, atau mungkin hal-hal yang menyangkut tentang seksi yang ada di OSIS. Ya. Jadi ini harus berkelanjutan. Ya, ada perputaran. Ya. Sehingga dari setiap jenjang
nanti begitu Anda di kelas 10 bisa ikut kelas 11, bisa ikut ke kelas 12. Hanya kadang-kadang yang kelas 12 dibatasi oleh waktu sampai di semester 1. Ya. Tetapi kalau diminta untuk mendampingi tentu terbuka OSIS ini. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang secara peran, ya, aku ini sebagai anggota OSIS ini sebagai apa saja? Peran saya apa? Ya. Antara adalah sebagai wadah, ya. Wadah di mana bahwa OSIS ini menjadi sarana untuk bersama-sama mewujudkan ya kegiatan-kegiatan yang ada. Ya. Maka diperlukan wadah yang jelas untuk mengembangkan tujuan sekolah. Kemudian OSIS menjadi penggerak ya atau motivator. Ya, mungkin dalam hal ini adalah bergerak bersama-sama sehingga tujuan tercapai dengan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Menghadapi perubahan, OSIS menjadi motivatornya. Yang dulu daring, yang dulu luring ya, di luar jaringan, sekarang harus dikelola dengan daring. Jadi bisa mengantisipasi, menjadi motivatornya. Ya. Kemudian harus bisa memiliki daya tangkal terhadap ancaman. Karena ancamannya tidak boleh daring, tidak boleh berkumpul, maka dibuat Zoom untuk kegiatan ini. Kemudian memanfaatkan peluang dan perubahan. Peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan. Ya. Kemudian memberikan kepuasan kepada para anggotanya. Ayo, pengennya mau lomba apa? Atau mungkin pengennya mau pensi misalnya. Ya. Ini tentu menjadi penggeraknya adalah OSIS. Kreativitas, ide-ide yang ada itu dikembangkan oleh OSIS. Ya. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, saya mencoba hanya sedikit saja di situ. Tadi Pak Feli sudah banyak yang lain, tetapi saya hanya bicara yang OSIS saja. Ya. Jadi dalam organisasi OSIS jelas di situ berada di bagian strukturnya adalah kesiswaan. Ya. Di kesiswaan kemudian OSIS ini nanti ada organisasinya tersendiri. Maka boleh dilanjutkan, saya langsung pada organisasinya. Nah. Oke. Boleh nanti yang saya panggil namanya apa? Gimana itu caranya? Brenda atau iya, boleh nanti boleh kami bantu boleh, spotlight. Oh ya.
Boleh, Pak. Ditunjukkan gambar apa anunya? Apa caranya gimana supaya bisa hadir Pak? Mudah-mudahan yakin ini kalau semua hadir Pak ini. OSIS, terima kasih. Mesti menjadi motivator. Oke. Mohon maaf kalau ada yang saya panggilnya tetapi dalam hal ini ada panggilan ataupun tidak lengkap ya. Anak-anak ke OSIS, mohon maaf kalau saya tidak lengkap. Supaya tidak terlalu penuh ya. Tapi begini, secara struktur organisasi bahwa di OSIS itu ada pengurus inti, kemudian dijabarkan ke dalam 8 seksi ya, ke 8 bidang. Ya. Ada yang mengatakan bidang, ada yang seksi, ya. Baik, ini adalah pengurus OSIS SMA Marzudirini Bekasi masa jabatan 2001-2022. Ya, mudah-mudahan nama-namanya saya tidak salah, nanti tolong diralat ya. Reta sebagai ketuanya kalau saya salah. Baik, saya mulai dari ketua. Nanti menyebutkan apa kelasnya boleh. Mana? Ketua OSIS adalah Maria Clareta Febriani. Iya. Oke. Selamat siang Pak Ambrose. Halo, Selamat teman-teman. siang Reta. Kelas berapa sekarang? Saya kelas 12 IPA 4. Oh, ini sekarang Kak Reta ada di 12 IPA ya, IPA 4 ya. Saya nggak hafal. Lanjut. Wakilnya. Ini nama lengkapnya Rafael Putra Ariandi. Saya nyebutnya Putra kalau tidak salah. Putra. Selamat siang Pak Ambrose dan teman-teman. Selamat siang Putra. Nah, kamu kelas berapa sekarang Putra? Kelas 12 IPA 4 Pak. 12 IPA 4 ya. Oke. Ya, betul. Wakil kedua Teresia Lovindrina Susanto. Panggilannya siapa ini? Lovi atau siapa ini? Siang Pak Ambrose. Selamat siang. Mana fotonya? Kok aku nggak lihat ini. Wah, ini siap. Ya, panggil Teresia. Ya. Ini adalah wakil sekarang di kelas 11 apa nih? 11 IPA 2. 11 IPA 2. Terima kasih. Ya. Lanjut sekretaris Kesia Tiffany. Hadir Pak. Oke, kelas berapa sekarang Teresia Tiffany? IPA 1. 12 IPA 3 Pak. Oh, 12 IPA 3. Oke. Oh, berarti ya, IPA semua ini yang tadi saya semua di IPA ini. Oke, ya. Berikutnya Marcella Ratih Kusumastuti. Nah, panggilannya siapa ini? Ratih atau siapa? Ratih. Oke, Ratih. Nah, kelas berapa, Teh? Nggak ada suaranya. Oke. Ya. Berikutnya. Wah, ini bendahara 1. Joy Deborah Sitorus. Joy. Iya Pak. Oke. Nah, ini Joy. Kelas berapa sekarang? Kelas 12 IPA 2 Pak. 12 IPA 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya Caroline Cia. Mana? Cia atau siapa nih panggilannya? Iya Pak hadir. Oke. Kelas berapa? Kelas IPA 4. IPA 4. Oke. Nah,
Kemudian bidang-bidangnya ada 8 bidang. Seksi ketakwaan kepada Tuhan. Ini ada koordinatornya ini. Yaitu Maria Priscilla. Mary ya? Iya, betul, siap. Oke, selamat pagi Mary. Kelas berapa? Kelas 12 IPA 4, Pak. 12 IPA 4. Oh, biasanya koordinator kelas 12 ya, rata-rata yang kelas besar. Ya. Anggotanya Felicia Sakana Bening Bregashanda. Ya, Pak, siang, Pak. Selamat siang. Kana ya panggilannya? Iya, betul, Pak. Oke, kelas berapa? 11? 11 IPS 2, Pak. IPS 2, oke. Iya, Pak. Lanjut. Seksi kehidupan berbangsa bernegara. Koordinatornya Giovanni Giraldo. Gio? Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Gio. Kelas berapa, Gio? Kelas 12 IPA 4, Pak. 12 IPA 4. Koordinator ya, oke. Anggotanya Yonatan Riston. Mana Riston? Oh, ini. Oke, Riston. Kelas berapa? Kelas 11 IPA 4, Pak. 11 IPA 4. Nih, kalau mau pada ketemu nanti di kelas 11 IPA 4. Oke. Saya lanjutkan bidang berikutnya. Seksi pendidikan pendahuluan bela negara. Wah, koordinatornya Malvin Nare. Nara itu. Oh, Jawa Korea. Iya, Pak. Pagi, Pak. Malvin, pagi. Iya. Kamu kelas berapa? Aku 12 IPA 1, Pak. Oh, 12 IPA 1. Iya. Oke. Anggotanya Malvin ini ada 2. Cili, mana tadi? Cili Yohana. Hadir, Pak. Si Pangkal. Cili. Hadir, Pak. Oke, Cili. Ya. Lanjutnya, Cili kelas berapa tadi? Cili belum. 11 IPA 2, Pak. IPA 2. Oke, 11. Lanjutnya Faustina Mawar. Hadir, Pak. Karman. Nah. Kelas berapa sekarang Mawar? 11 IPA 1. Ah, IPA 1. Oke. Seksi apa ini sekarang? Kepribadian dan budi pekerti luhur. Koordinatornya Graciela Seni Devika. Mana? Hai, Seni. Ya. Kelas berapa, Sen? Oh, masih unmute ya? Belum. Ya, oke. Lanjut ya. Kemudian anggotanya Patricia. Zenit. Mana Patricia? Oh, Anggi ini toh panggilanmu ya? Angie, Pak, iya. Oh, Angie. Angie-net. Glademan. Oh, Angie nih. Ya, ini yang kemarin sering ke saya nih ya. Angie. Makasih, Angie. Oke. Iya, Pak. Lanjut. Organisasi Pendidikan Politik Kepemimpinan. Koordinatornya Tania Vanessa Ken. Mana? Vanessa. Saya, Pak. Oke. Ya, oh iya Vanessa ini. Ini ketuanya sekarang ini. Ini ketuanya MPLS ya, 2021 Vanessa. Betul ya. Oke. Biar agak cepat ya, lanjut. Anggotanya Ferel Renardo Gunawan. Ferel. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang nih, Ferel nih. Baik. Kane Evan Chandra, anggotanya juga nih. Mana Kane? Saya, Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Kane. Ya. Seksi keterampilan dan kewirausahaan. Wah, ini bagian keuangan ini. Koordinatornya Venesia Evelyn. Halo, Pak. Selamat pagi. Wih, halo. Ya, Evelyn. Oke, selamat pagi. Anggotanya ada Janet Nileta. Mana Hadir, Janet? Pak. Selamat Wah, ini pagi, bagian anu ya ini. Konsumsi ini. Ya, Di Pak. PLS ini, ya. Lydia Chong, anggotanya mana Lydia? Siang, Pak. Selamat siang Lydia. Oke, ya.
Seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi. Wah, ini ketuanya Brian. Nah, Mulia. Halo Brian. Oh ya, oke. Ya, selamat pagi. Brian, sip. Anggotanya Fabian, Aaron, Kurniawan. Aaron, selamat pagi. Oh, oke, yaudah. Masih Anut. Sekarang seksi persepsi, apresiasi, dan kreasi. Wah, ini paling kenal juga ini. Brinda Feodora. Mana Brinda? Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini sering ngurus proposal-proposal. Brinda. Anggotanya Maria Yoharisa. Weh, ayo, mana ayo? Selamat pagi yuk. Tuh, ayo. Oke, ayo dan esok. Paramita Irgina, ini juga anggotanya. Mana? Pak Mita. Oke. Ya. Nah, saya sambil lihat wajahnya ya. Kemarin juga kadang-kadang OSIS yang siapa. Oke. Satu lagi dari saya kayaknya next. Masih ada sedikit waktunya ya saya ya. Sebagai kata penutup saja. Oke. Masih ada, Pak. Oke. Baik. Itu saya akhiri dengan kata selamat bergabung menjadi anggota OSIS SMA Marslini. Kemudian kami siap menunggu Anda yang berminat menjadi pengurus OSIS. Sekarang nanti ini brown shoulder yang keberapa ya? Reta. 11, Pak. Sekarang 11, Pak. Oh, 11 ya Reta. Oke. Baik, saya kira itu yang dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Tetapi saya berharap mari bersama-sama kita kembangkan sekolah ini melalui jalur yang resmi. Ditunggu ya, semua ikut brown shoulder. Terima kasih. Saya kembalikan ke Vanessa, Brinda, atau siapapun yang bertugas. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Pak Ambrose atas kesediaannya dalam membawakan sesi organisasi peserta didik hari ini. Ya. Nah, pastinya informasi dan pengetahuan tentang OSIS makin bertambah, ya nggak sih, Nes? Melalui sesi yang dibawain oleh Pak Ambrose. Saya boleh live? Boleh, Pak Ambrose. Karena nanti ngasih ngajar ya berikutnya. Terima kasih banyak, Pak. Sehat semua ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini kira-kira ada nggak ya yang tertarik untuk bergabung ke keluarga Brown Soldier, teman-teman? Mungkin bisa raise hand atau bisa kasih reaction-nya nih kalau kalian kayaknya aku pengen coba deh untuk bergabung dalam kepengurusan OSIS gitu. Pengen ngerasain gimana rasanya punya keluarga kedua nih kalau di sekolah nih. Kalau Kak Brenda, kenapa Kak Brenda? Ada yang raise. Oh iya, banyak juga ya ternyata ya. Wah, ternyata yang raise kan panitia ya Kak Vanessa, bukan pesertanya. Itu salfok ya. Oh, tapi ada juga pesertanya ternyata. Mungkin boleh diajak ngobrol kali Kak Brenda, Kak Vanessa gitu. Boleh. Kita ajak ngobrol aja kali ya, Nes. Mana nih? Boleh di spotlight mungkin Kak Reta. Halo Felicia. Halo Salsabila. Halo Kak. Halo Mereka. Halo Yumi. Hai kalian. Kalau untuk Felicia, kenapa kamu tertarik untuk bergabung di Brown Soldier? Pengen lanjutin dari SMP sih, biar nambah pengalaman lagi di SMA. Keren banget gak sih, Nes? Iya. Ternyata dia dulu di SMP udah OSIS juga loh. Keren. Nanti ditunggu ya kalau kita buka form pendaftaran, langsung daftar aja. Oke. Lanjut, Bren. Lanjut, aku mau nanya nih ke Salsabila. Kenapa kamu mau masuk OSIS, jadi bagian dari keluarga Brown Soldier?
Aku sih pengen nambah pengalaman juga Kak, karena di SMP juga aku sempat jadi OSIS. Nanti yang di SMA pengen ngelanjutin juga. Wah, keren. Keren banget ya, Nes, pastinya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir kali ya, Nes. Kalau Billy, kalau kamu kenapa pengen masuk OSIS? Aku mau masuk OSIS karena SMP kan aku kan nggak OSIS ya. Maksudnya SMP tuh gagal jadi OSIS waktu waktu pendaftaran. Jadi mau nyoba di SMA. Terus mau nambah pengalaman, nambah teman, dan juga menurut saya ya saya bisa berkembang dengan berorganisasi. Keren banget ya ternyata jawabannya teman-teman kita. Aduh, jadi gak sabar deh. Nanti kalau kita buka pendaftaran langsung daftar ya teman-teman. Ya, kita tunggu teman-teman semuanya. Oke. Gak apa-apa, kalau yang lain masih malu-malu gak apa-apa. Karena dulu pas lagi MPLS ditanyain gitu juga aku gak tunjuk tangan, aku malu. Aku juga malu waktu itu. Tapi ujung-ujungnya masuk juga. 2 periode lagi. Iya. Ketagihan. Emang bener-bener Brown Soldier tuh apa ya? Kayaknya SMA gue kalau nggak ada Brown Soldier tuh nggak lengkap ya Bran ya. Bener banget sih. Kayak membuat hidup SMA kita jadi lebih berwarna. Pasti. Bener banget teman-teman. Karena apa ya, kekeluargaannya tuh bener-bener erat banget gitu loh. Ya sih Brenda. Bener banget. Kita kerja bareng. Tapi kita juga have fun bareng di Brown Soldier. Ya nggak sih? Ya, terus kita bisa saling backing satu sama lain. Jadi kayak teman-teman, ayo join Brown Soldier, kita tunggu kedatangannya. Join Brown Soldier. Kita tunggu teman-teman semua. Berarti nanti jadi Brown Soldier 12 ya Brenda. Aduh, nggak kerasa ya, Brown Soldier 12 aja. Udah sampai 12 nih. By the way Brenda, kayaknya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita istirahat dulu deh Brenda. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Nah, jadi abis ini kita akan ada istirahat dulu, terus nanti setelah istirahat bakal masuk lagi ke breakout room masing-masing kelompok. Sampai jam berapa nih istirahatnya? Sebentar Kak Brenda. Kak, BTW ini kita istirahatnya sampai 11.15 ya Kak? Sebentar ya. Sampai 11.20 ya. Jadi nanti kalian presensi akan dimulai jam 11.20. Ini kan karena memang kita ngaret ya, tadi ada tambahan ternyata dari sesinya ada tambahan waktu. Jadi oleh karena itu kita istirahat sampai jam 11.20. Nanti 11.20 langsung masuk breakout room masing-masing ya. Oke. Ya, kalau begitu selamat istirahat teman-teman semua. Kita ketemu lagi jam 11.20. Dadah.